Halo semua, perkenalkan saya Jevanya Iglesias lagi dengan NIM 11S23050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus mata kuliah pemrograman aplikasi mobile dengan topik Android dasar. Nah, aplikasi yang saya buat di sini adalah aplikasi to-do list berbasis Android yang memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengelola, dan memantau tugas-tugas mereka. Jadi aplikasi ini terhubung dengan back-end melalui REST API dan mendukung fitur autentikasi yaitu registrasi, login, dan logout. Nah, jadi langkah pertama adalah membuat proyek Android baru menggunakan Android Studio. Jadi proyek ini dikonfigurasi dengan namespace ORZ Delcom PAM P5 IFS 3050 dengan minimum SDK-nya 29 dan target SDK-nya 36. Jadi bahasa yang digunakan di sini adalah Kotlin dengan UI berbasis Jetpack Compose. Nah, selanjutnya saya menambahkan plugin yang dibutuhkan. Nah, plugin eh, utama yang plugin utama yang ditambahkan di sini adalah Daggerhill untuk dependency injection dan KSP sebagai annotation processor. Jadi kedua plugin ini sangat penting agar Hilt bisa bekerja dengan baik di seluruh proyek. Nah, pada tahap konfigurasinya, saya menambahkan dependensi seperti retrofit untuk HTTP request, Oke HTTP untuk konfigurasi klien jaringan, Coil untuk memuat gambar, dan Navigation Compose untuk navigasi antar layar. Nah, di sini saya juga mengaktifkan build config agar base URL-nya di sini bisa disimpan secara aman di konfigurasi build. Kita masuk ke bagian helper. Jadi pada bagian helper ini saya membuat beberapa utilitas pendukung. Di antaranya adalah root helper. Untuk navigasi di sini ada suspend helper untuk menangani API call secara aman dengan try catch. Kemudian ada const helper untuk menyimpan nama-nama rute dan image compress helper untuk mengompresi gambar sebelum diunggah ke server. Nah, saya membuat beberapa komponen UI yang dapat digunakan ulang di berbagai layar seperti top up bar komponen, bottom nav komponen, custom snack bar, bottom dialog, dan urgency badge. Jadi komponen-komponen ini membuat tampilan aplikasi lebih konsisten dan kode lebih rapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang paling krusial yaitu eh, kode program network. Nah, bagian inilah yang menangani bagaimana data dari API dikonsumsi dan digunakan di aplikasi Android. Saya membuat to-do API service menggunakan retrofit yang mendefinisikan seluruh endpoint seperti login, register, logout, dan operasi CRUD untuk to-do. Lalu ada to-do repository yang membungkus pemanggilan API dan menangani error secara terpusat. Semua ini disatukan dalam to-do app container yang menggunakan OKHTTP client dengan konfigurasi khusus untuk melewati SSL self-sign pada server development. Yang paling penting di sini adalah 3 proses autentikasi utama, register akun baru, login untuk mendapatkan token, dan logout untuk menghapus sesi. Jadi tokennya ini nanti disimpan menggunakan shared preferences agar pengguna tetap bisa masuk meski aplikasinya ditutup. Nah, kemudian di sini saya ada membuat out token pref untuk menyimpan out token dan refresh token ke dalam shared preferences. Jadi di sini dia memastikan secara sesi pengguna tetap tersimpan secara lokal sehingga tidak perlu login ulang setiap kali membuka aplikasi. Nah, untuk pada bagian modulnya di sini saya mengonfigurasi Hilt untuk menyediakan dependensi secara otomatis. To-do modul di sini menyediakan instance
iTodo repository dan Pref module menyediakan out token Pref. Keduanya dikonfigurasi sebagai singleton agar tidak dibuat ulang setiap kali dibutuhkan. Nah, dari bagian UI, eh, ini terdiri dari beberapa layar utama. Ada layar login dan register untuk autentikasi, layar home yang menampilkan statistik dan daftar to-do, layar to-do dengan fitur filter dan infinite scroll, layar detail dan edit to-do, serta layar profile untuk mengelola data pengguna. Semua layar ini menggunakan view models untuk memisahkan eh, logika dari tampilannya. Pada bagian core-nya, di sini saya mengonfigurasi KT-nya sebagai entry point aplikasi dengan annotation add health Android add dan main activity KT-nya sebagai activity utama. Di sini juga dilakukan pemuatan token dari shared preferences saat aplikasi pertama kali dibuka sehingga pengguna yang sudah login sebelumnya langsung diarahkan ke halaman home. Nah, jadi aplikasi ini sudah berhasil dijalankan di perangkat Android. Fitur yang berjalan di sini meliputi registrasi, login, logout, melihat daftar to-do, menambah, mengubah, dan menghapus to-do, mengunggah foto profil, serta filter dan infinite scroll pada daftar to-do. Maka di sini saya akan memberikan sedikit demonstrasi kait aplikasinya. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan instalasi untuk aplikasinya, jadi saya bisa tinggal membuka aplikasinya. Nah, inilah tampilan awalnya. Kita bisa melakukan register terlebih dahulu untuk membuat akun kita. Di sini saya memasukkan nama dan username saya sebagai Jevanya, dan saya membuat password saya. Nah, ketika berhasil, kita akan kembali ke landing page awal. Kita bisa tinggal melakukan login terhadap aplikasinya. Nah, ketika berhasil, kita akan masuk ke halaman beranda. Jadi, saya akan memaparkan terkait profil dulu. Kita bisa melakukan mengganti foto profil pada bagian profil. Misalnya, saya membuat gambar ini sebagai profil saya, maka kita tinggal menunggu responsnya dari server. Nah, ketika berhasil, maka dia akan menampilkan foto profilnya seperti ini. Kita juga bisa melakukan perubahan terhadap tentang kamu. Misalnya di sini saya mengisinya sebagai saya anak informatika, maka tentang kita akan berubah. Kita juga bisa mengedit profil kita. Di sini saya mengubah nama saya. Eh, kita juga dapat melakukan pengubahan terhadap kata sandi. Di sini kita harus memasukkan kata sandi yang lama, kemudian kita memasukkan kata sandi yang baru. Maka nanti ketika login kita harus menggunakan kata sandi yang baru ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian tudusnya. Kita bisa memasukkannya dengan menekan tombol tambah yang ada di bawah ini. Kemudian kita memasukkan judul dari tudusnya. Kita juga bisa memasukkan deskripsi dari tudusnya. Setelah kita memasukkannya, kita bisa membuat urgensinya. Nah, itu untuk menambahkannya, kita bisa melakukan misalnya penghapusan datanya dengan menekan tombol ini. Maka ketika kita hapus, to-do-nya akan kosong kembali. Kita juga bisa menambahkan lagi, misalnya seperti ini. Nah, ketika kita tambahkan, kita bisa melakukan pengubahan status pada tudusnya supaya kita urgensinya misalnya menjadi tinggi dan misalnya kita juga bisa mengubah jadi selesai. Maka kita bisa melakukan perubahan. Maka to-do berhasil diperbarui. Ketika kita kembali, kita melihat bahwa to-do-nya sudah selesai dan dia sudah dalam bentuk sedang di sini. Kita bisa melihatnya juga di sini.
Nah, dari halaman to-dos ini juga ada beberapa filtering. Kita bisa melihat semua to-dos, yang belum selesai mana, yang sudah selesai mana. Kita bisa melihat urgensi rendah, sedang, tinggi. Nah, kesimpulannya, dari studi kasus ini dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, membangun aplikasi Android modern membutuhkan kombinasi beberapa teknologi yang saling melengkapi. Kedua, autentikasi adalah fondasi utama dari sebuah aplikasi yang terhubung dengan server. Tanpa alur registrasi, login, dan logout yang benar, seluruh fitur lainnya tidak akan bisa berjalan dengan aman. Penyimpanan token menggunakan set preferences juga terbukti penting agar sesi pengguna tetap terjaga meski aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Tiga, pemisahan tanggung jawab antara lapisan network, repository, view model, dan UI itu membuat kode lebih mudah dibaca, diuji, dan dikembangkan ke depannya. Ini adalah pola arsitektur yang sangat dianjurkan dalam pengembangan aplikasi Android profesional. Dengan demikian, praktikum Android dasar ini memberikan saya pemahaman kuat tentang bagaimana membangun aplikasi yang fungsional, terstruktur, dan siap terhubung dengan backend secara nyata. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.